Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai hasil praktikum kami, topik 6, yaitu cacah sinkron dan asinkron. Anggota kelompok kami, yang pertama, Rita Pramudita Mulyawan, yang kedua, saya sendiri, Sri Wahyuni, yang ketiga, Mutia Rahman Azahra, dan yang keempat, Solihah. Tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah mempelajari kerja rangkaian pencacah sinkron dan asinkron. Yang kedua, ini timing diagram rangkaian pencacah. Rangkaian pertama yang dibuat adalah counter asinkron naik. Rangkaian ini dibuat dengan menggunakan 4 JK flip-flop yang disusun secara seri dengan input digital konstan, input clock, serta probe untuk masing-masing luaran flip-flop Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dengan dirangkainya flip-flop secara seri, flip-flop pertama akan mendapatkan input awal dari clock. Kemudian flip-flop kedua mendapatkan input dari luaran flip-flop yang pertama. Dengan menggunakan clock, flip-flop pertama akan berubah berganti-gantian dari nilai 0 dan 1, dan flip-flop setelahnya akan mengalami delay untuk menerima luaran flip-flop sebelumnya. Ketika input JK awal adalah 0, maka counter tidak akan berjalan dan baru akan berjalan dengan input 1. Bisa di next. Selanjutnya, berikut adalah tabel kebenaran dan time diagram untuk asinkron naik. Dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan 4 flip-flop, maka counter akan dapat menghitung sampai dengan 2⁴ atau 16 cetakan, atau dari 0000 hingga 1111. Dengan detakan ke-16 merupakan reset untuk kembali ke keadaan 0000. Dapat kita lihat juga pada time diagram di samping bahwa untuk luaran Q0 yang pertama itu berganti-gantian nilai 0 dan 1 secara berurutan, yang kemudian Q1 akan mengalami delay untuk berubahnya dari 0 ke 1, begitu juga delay untuk Q2 dan juga Q3. Selanjutnya yang kedua itu rangkaian asinkron turun dibuat dengan menggunakan 4 buah JK flip-flop. Rangkaian ini disusun seperti pada gambar ditampilkan. Nah, pada rangkaian ini nilai input adalah sebesar 1, di mana J sama dengan 0, rangkaian tidak akan berjalan. Jika nilai JK tidak diubah-ubah, nilai dari JK sendiri tetap 1. Pada tabel kebenaran, nilai 1 pada output key ditandai dengan nyalanya probe, sedangkan jika 0 ditandai dengan tidak menyalanya probe pada rangkaian. Pada rangkaian asinkron turun sendiri, untuk pengambilan nilai binernya diambil dari semua keluaran ke flip-flop yang dirangkai secara urut, lalu akan kembali dengan menghasilkan keluaran dari flip-flop sebelumnya. Next. Selanjutnya rangkaian ketiga yaitu rangkaian sinkron naik. Rangkaian sinkron disebut juga rangkaian pencacah paralel, merupakan rangkaian pencacah yang dibuat dari rangkaian flip-flop yang inputnya dirangkai secara langsung pada clock masing-masing flip-flop penyusunnya, sehingga terjadi kesinkronan output semua flip-flop saat input pencacah terpenuhi. Rangkaian sinkron naik tersusun atas 4 buah JK flip-flop, gerbang logika N2 masukan, dan gerbang logika N3 masukan. Input pertama gerbang N dihubungkan dengan key flip-flop sebelumnya seperti pada gambar. Input pada rangkaian sinkron naik adalah J sama dengan K sama dengan 1. Next. Berikut adalah tabel kebenaran dan diagram waktu dari rangkaian sinkron naik. Saat pertama dijalankan, output awal yang dihasilkan adalah seperti pada tabel kebenaran, yaitu 0000. Kemudian pada clock ke-16, outputnya menjadi 1111. Dan kemudian ketika dijalankan kembali akan menjadi 0000, yang merupakan posisi reset.
Selanjutnya adalah rangkaian sinkron turun. Pada rangkaian ini tersusun dari 4 buah CK flip-flop, logika N. Kemudian pada gerbang logika N, inputnya dihubungkan ke keybar pada flip-flop sebelumnya. Rangkaian sinkron sendiri pemicunya terjadi secara serempak yang mengacu pada satu sumber clock. Kemudian susunan flip rangkaian ini adalah paralel. Selanjutnya adalah tabel kebenaran dan diagram waktu pada rangkaian sinkron turun. Input pada sinkron turun sendiri merupakan K sama dengan 1. Kemudian pada rangkaian ketika pada clock yang pertama akan dihasilkan out 1111 untuk masing-masing Q2 dan Q3. Kemudian pada 16 akan dihasilkan output untuk Q0, Q1, Q2, Q3 masing-masing. Setelah itu akan kembali ke 1111 yang mana merupakan posisi reset. Dari hasil pemaparan hasil praktikum kami, mohon maaf dan terima kasih.